Yang indah besok paginya, Takeru bangun dan langsung sibuk bersih-bersih guntingnya. Biar gak gabut gitu loh, sambil nunggu waktu berangkat. Polen bilang, mereka bakal cabut setelah sarapan. Tapi si Takeru ternyata punya permintaan iseng. Dia kan belum pernah sekalipun nyetir kereta kuda. Jadi dia minta izin ke Polen buat jajal. Dan untungnya Polen santai aja. Boleh-boleh katanya. Jadilah Takeru yang pegang kendali. Dan gak pakai lama, mereka pun sampai di desa. Takeru turun dari kereta. Dan Polen ngucapin makasih. Karena udah dibagi makanan. Tapi Takeru balas. Harusnya saya yang makasih om. Soalnya dia jadi gak perlu jalan kaki sendirian. Setelah itu, Polen dan keluarganya pamit pergi. Dan si penjaga gerbang yang pendek itu nyeletuk. Wah, musim semi akhirnya datang juga ya. Takeru bingung maksudnya apaan. Jadi dia nanya ke penjaga. Ternyata si penjaga jelasin kalau Polen itu kerjaannya menenun. Dia sering banget pergi ke daerah yang lebih hangat buat kerja, dan perjalanannya itu selalu berat buat dia sekeluarga. Karena nggak bisa berburu, mereka terpaksa hidup dari bekal yang pas-pasan. Pantesan aja dia senang banget pas nyicipin makanan Takeru. Dengar cerita itu, Takeru jadi sadar betapa beruntungnya dia punya skill buat ngumpulin bahan-bahan. Gak lama kemudian, Takeru balik lagi ke toko Jerome buat nyetor bahan yang diminta. Sambil iseng ngetes, Takeru nyelipin satu biji mitril ajaib dari sarang naga ke tumpukan mitril biasa. Tujuannya mau lihat aja, si Jerome ini tipe pedagang yang suka nipu atau enggak. Jerome pun neliti batu-batu itu lama banget. Sampai akhirnya dia sadar kalau ada satu batu yang istimewa. Ini pasti biji mitril ajaib. Dia langsung bilang ke Takeru, cuma beberapa biji kayak gini aja, udah cukup buat gantiin sebagian besar batu sihir loh. Takeru pura-pura kaget. Padahal dalam hati udah tahu. Zero muji-muji, dia hebat banget bisa nemuin barang selangka itu. Tapi Takeru malah merendah. Kebetulan nemu aja kok di jalan. Pas lagi jalan-jalan, meskipun Takeru ngakunya nemu di bawah kaki. Jerome tetap bilang, butuh skill dewa buat bisa nemuin barang beginian. Makanya dia ngasih saran ke Takeru buat pergi ke kota Belkam. Katanya kota itu jauh lebih gede dari desa ini. Dan sejujurnya, biarpun Jerome gak rela ngelepasin talenta kayak Takeru. Di sana dia bisa nemu lebih banyak barang buat dijual dan dibeli dibanding di sini. Jerome cuma minta satu hal. Kalau nanti Takeru udah jadi orang terkenal, tolong kirim beberapa pelanggan tambahan ke tokonya. Takeru sih gak niat jadi terkenal atau gimana. Tapi ide buat pergi ke kota besar emang bikin dia penasaran. Jadi dia mutusin buat baca-baca soal kota itu. Pas balik ke penginapan, di sana dia baru tahu kalau di Belcom ada guild petualang yang ngurusin permintaan. Dari seluruh negeri, para petualangnya sendiri dibagi-bagi jadi beberapa peran. Ada yang buat tempur, ada yang buat support, dan macam-macam lagi. Berhubung Takeru sekarang ada di dunia lain, dia jadi pengen nyobain jadi petualang dan keliling dunia sebentar. Akhirnya dia mantap. Oke, gue bakal gabung guild di Belcom. Tapi sebelum itu, masih ada beberapa urusan yang harus dia beresin di Tormi. Dia langsung pergi ke kota dan nyari orang buat ngolah semua monster yang udah dia tangkap. Sambil nungguin prosesnya kelar, dia malamnya pesta bareng penduduk desa sambil nikmatin hidangan besar. Besok paginya, Takeru balik ke tukang daging. Sekarang semua bagian monster udah selesai diolah. Jadi dia punya stok makanan dan bumbu yang cukup buat sepanjang perjalanannya nanti. Si ibu tukang daging bilang, nanti di sini jadi sepi loh tanpa kamu. Katanya banyak penduduk lain juga pengen Takeru tinggal lebih lama. Takeru ngaku bakal kangen juga sama tempat ini. Tapi di luaran sana, kan banyak banget tempat seru yang nunggu buat dikunjungi. Dan orang-orang baru buat ditemui. Jadi ya dia nggak bisa menetap di sini. Si ibu ngerti. Jadi dia nggak maksa lagi. Tapi sebelum Takeru berangkat, dia mau ngasih sesuatu yang spesial. Dia nyodorin sebuah kantong sambil bilang, ini bekal buat di jalan. Ternyata isinya bukan cuma satu, tapi banyak banget bekal. Kayaknya Takeru nggak perlu pusing mikirin makanan buat beberapa waktu ke depan nih. Setelah itu, dia balik ke kamarnya. Tinggal satu PR lagi. Enaknya biji mitril ajaib ini dipakai buat apa ya? Jerome kan bilang gak sanggup beli. Jadi Takeru bingung mau diapain.
Sayang banget kalau dibuang. Tapi karena katanya punya energi sihir segudang. Takeru kepikiran. Apa bisa ya dibikin? Jadi sesuatu yang berguna buat penduduk desa. Sebagai balas budi. Pas lagi mikir, matanya ngelirik lampu di atas meja. Dan tiba-tiba dapat ide cemerlang. Dia langsung ambil batu ajaib itu dan nyoba gabungin sama lentera. Gak butuh waktu lama buat dia nemuin caranya. Dan setelah ada kilatan cahaya gede keling, sebuah item sihir pun tercipta. Besok paginya pas Takeru mau berangkat, ternyata seluruh desa udah pada ngumpul buat nganterin dia. Takeru ngucapin makasih atas semua kebaikan mereka. Dan sebagai tanda terima kasih, dia ngasih item yang baru dia buat. Dia jelasin ke semua orang kalau itu adalah item sihir yang bakal menciptakan perisai di sekeliling desa buat ngelindungin dari siapapun yang punya niat jahat. Penduduk desa jelas senang banget. Tapi mereka juga ragu. Emang boleh kita nerima barang semahal ini? Takeru ngeyakinin mereka. Santai aja, ini cuma hal kecil kok buat balas budi kalian. Lagian dia juga pengen pas nanti balik ke sini, desanya masih utuh dan aman. Sentosa Jerome yang penasaran sama sumber kekuatan alat itu. Ngintip ke dalam. Dan bener aja, dia nemuin batu ajaib yang harganya bisa buat beli istana kecil. Dia udah mau teriak, waduh kita beneran gak bisa terima hadiah semahal ini. Tapi Takeru udah keburu ngacir keluar gerbang pas dia lagi ngomong. Jadi ya mau gimana lagi? Gak bisa dibalikin. Sambil jalan santai menuju balkon, Takeru nikmatin pemandangan yang damai. Tapi kedamaian itu gak bertahan lama. Soalnya tiba-tiba di tengah jalan muncul kepiting raksasa. Entah dari mana. Setelah kagetnya hilang, Takeru ngecek statistik si kepiting. Dan ternyata statusnya biasa-biasa aja. Gak ada yang spesial. Tapi begitu Takeru lihat kalau kepiting itu bisa dimakan, dia langsung mutusin. Oke fix, malam ini kita makan seafood bay. Takeru pun langsung ngerapal sihir penguat diri buat persiapan tempur. Sebelum Takeru sempat ngapa-ngapain, si B tiba-tiba terbang nyerbu duluan dan ngeluarin teriakan. Sonic yang bikin kepiting itu langsung pingsan di tempat. Takeru sampai kagum. Soalnya dia gak nyangka si B bisa ngelakuin hal sekeren itu. Tapi pertarungan belum kelar, karena mendadak muncul dua kepiting raksasa lagi. Takeru mikir, dia aman di tengah jalan, kan kepiting jalannya miring. Wah ternyata dia salah besar. Kepiting-kepiting ini bisa maju lurus dengan super cepat. Keduanya langsung ngepung, dia dan Takeru udah pasrah bakal digeprek. Tapi sebelum capit mereka nutup, B dengan sigap narik Takeru ke udara. Bikin kedua kepiting itu malah saling tabrakan. Takeru ngucapin makasih ke B karena gerak cepatnya. Tapi pertarungan belum selesai. Soalnya kepiting pertama tadi udah siuman dan langsung nyeruduk. Takeru membagi buta. Takeru pun manggil tongkatnya dan langsung menghantam kepiting itu sampai mental ke udara. Akhirnya tewas seketika. Nah karena semua kepiting udah kalah, waktunya Takeru buat masak-masak. Pertama dia pakai sihir pengeras di lengannya, biar jadi kayak pisau dadakan. Terus dia mulai potongin semua capit dan kakinya. Beberapa menit kemudian, semua bagian tubuh kepiting udah siap buat direbus. Dia ngeluarin panci raksasa dan masukin semuanya. Gak usah nanya dari mana dia dapat panci segede itu ya. Dia nambahin air dan garam yang banyak. Dan setelah direbus beberapa jam, daging kepitingnya akhirnya matang. Dia dan B langsung makan dengan lahap. Keduanya suka banget sama rasa daging kepitingnya. Jadi mulai sekarang, Takeru bertekad bakal ngalahin dan makan monster sebanyak mungkin, biar mereka bisa nyobain segala macam makanan enak. Beberapa hari kemudian, Takeru dan Belkam akhirnya tiba di gerbang kota Belkam. Dia takjub banget lihat tembok bentengnya yang megah. Dia lihat ada antrian panjang di gerbang buat pemeriksaan. Jadi dia jalan buat ikut ngantri. Tapi sebelum gilirannya tiba, dia mutusin buat nyamarin tas sihirnya. Soalnya bakal gawat kalau para penjaga tahu dia punya penyimpanan tak terbatas. Pas giliran Takeru, dia dipanggil ke ruangan terpisah buat ketemu sama penjaga. Sementara yang satu ngegeledah barang-barangnya, yang satu lagi nanya dia ada urusan apa di balkon. Takeru jelasin kalau dia kesini karena tertarik buat daftar di guild petualang. Dan si penjaga pria itu kayaknya ngerti.
Soalnya Belka memang punya guild terbesar di benua. Si penjaga sih nggak curiga sama Takeru. Tapi tugas tetaplah tugas. Jadi dia bilang bakal ngecek Takeru pakai Avaris. Takeru belum pernah dengar soal Avaris ini. Jadi dia nanya, alat apaan itu? Si penjaga jelasin. Kalau alat itu intinya bisa ngecek seseorang itu mencurigakan atau enggak. Takeru sih oke-oke aja. Daripada disuruh geledah seluruh badan sampai ke dalam-dalam, si penjaga pun pakai alat itu buat mindai dia. Dan setelah beberapa detik, dia bilang gak ada yang aneh. Takeru jadi penasaran apa yang dilihat si penjaga. Jadi dia pakai skillnya buat mindai alat sihir itu. Dan dia lihat jendela status yang muncul di hadapan si penjaga. Isinya cuma bilang kalau Takeru bisa pakai sihir. Dia lega banget karena daftar skill seabrek yang dikasih dewa ternyata nggak muncul di pemindaian biasa. Para penjaga bilang dia boleh lewat. Tapi ada satu pertanyaan lagi sebelum Takeru pergi. Bukan masalah besar sih, tapi dia penasaran kenapa di layar status Takeru ada tulisan berkah para naga. Takeru ngejelasin kalau itu mungkin gara-gara hewan peliharaannya. Dia pun nyuruh B buat keluar. Dan kedua penjaga itu langsung terpesona sama imutnya si B. Ternyata nggak ada aturan yang larang bawa naga peliharaan. Jadi Takeru diizinin bawa B masuk. Tapi si penjaga bilang dia harus masangin semacam penanda ke B sebagai bukti kepemilikan. Jaga-jaga kalau ada apa-apa di kota. Takeru bingung mau pakai apa. Soalnya dia nggak bawa kalung. Tapi terus dia ingat kalau anak-anak Polen beberapa hari yang lalu ngasih dia jimat keberuntungan. Dia pun ngeluarin jimat itu dari tasnya dan masangin ke ekornya BI. Kata si penjaga, itu udah cukup. Sekarang tinggal bikin laporan ke wali kota kalau ada naga yang masuk kota. Tapi itu bukan urusan Takeru. Mereka balikin tasnya dan ngasih tahu kalau mau ke guild petualang, tinggal lurus aja ikutin jalan utama. Begitu Takeru nginjakin kaki pertama kali di kota, dia makin takjub. Ternyata lebih keren dari yang dia bayangin. Tiba-tiba B nunjuk ke sebuah bangunan besar di ujung jalan, dan Takeru yakin itu pasti guild petualang. Jadilah dia dan B masuk ke dalam dan lihat-lihat sekeliling. Beberapa saat kemudian, seorang wanita bernama Eropa nyamperin Takeru dan nyambut dia di guild petualang. Katanya mereka selalu senang kalau ada anggota baru. Jadi dia nganterin Takeru ke meja resepsionis. Di sana Takeru dikenalin sama resepsionisnya Ariana. Dia diminta buat ngisi nama dan pekerjaan di formulir. Kelihatannya gampang, tapi Takeru jadi kepikiran. Kok bisa ya dia ngerti bahasa di dunia ini? Setelah ngisi formulir, Ariana nanya apa Takeru punya pengalaman tempur. Takeru jawab, kalau dia pernah ngalahin Griffin, segerombolan serigala, dan beberapa kepiting juga. Kedengarannya sih hebat banget. Tapi Ariana kayaknya setengah nggak percaya. Takeru cuma ngarang. Jadi dia nanya, ada bukti kemenangannya nggak? Takeru bilang dia punya bukti. Tapi ukurannya gede banget. Jadi dia nanya, beneran nih, boleh dikeluarin di sini? Ariana mikir paling segede apa sih? Jadi dia nyuruh Takeru keluarin aja. Betapa kagetnya dia pas Takeru narik keluar seekor kepiting raksasa dan ngejatuhinnya pas di atas mejanya. Meja Ariana langsung remuk seketika. Dan Takeru sadar, kayaknya dia udah bikin masalah. Tapi buat pembelaan, kan tadi dia udah ngingetin kalau buktinya itu gede. Semua pengunjung guild langsung ngerubungin buat lihat ada keributan apa. Dan si ketua guild nanya, ada apa gerangan? Takeru bilang dia cuma mau nunjukin kepitingnya ke Ariana. Dan ketua guild bisa lihat itu. Tapi dia jadi curiga pas tahu Takeru punya kotak item. Dia nanya dari mana Takeru dapat barang itu. Takeru jawab kalau itu hadiah. Dan setelah ketua guild pakai kemampuannya, dia yakin Takeru ngomong jujur. Ternyata ketua guild punya skill pemindai yang mirip punya Takeru. Tapi bukannya lihat layar status. Dia cuma lihat aura di sekitar orang yang bisa ngasih tahu niatnya baik atau buruk. Dan aura Takeru kelihatannya baik-baik aja. Jadi nggak perlu dihukum cuma karena kesalahan sepele dia. Bila mereka bisa menilai kepitingnya. Dan bayarannya bakal cair akhir hari. Tapi Takeru malah bilang kalau kepitingnya itu rencananya mau dia makan. Nanti yang bikin semua orang di guild melongo kaget. Kerumunan makin rame. Jadi Ariana bilang, dia bakal lanjutin pendaftaran Takeru di ruangan sebelah. Begitu dia dapat meja baru. Dia bilang kepiting itu udah jadi bukti yang cukup kalau Takeru
Petarung hebat. Dia pun nyelesain pendaftarannya dan ngasih gelang guil ke Takeru. Ariana tahu Takeru harusnya dapat peringkat lebih tinggi. Tapi sesuai aturan guil, semua anggota baru wajib mulai dari peringkat F. Tapi dia yakin dengan skill Takeru. Naik peringkat itu cuma masalah waktu.